Wiling-wilingan nak orang yang berbuat dolim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat kehina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, sing elek-elek lah. Cara wong nganggur ya sampah masyarakat, gento, macam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi, kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur. Terukur manane sing wis ngomong lonte akeh sekene bobo menang sehingga kita kecelok cangkem apik. Masuk ke bobo soleh, kamu harus kuat ilmunya, itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendut. Karena ciri utama kesalahan adalah ngendikane Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang buruk. Meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu, karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu dimaki. Ini penting kalau aturakan, kata ngedikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, somongane apik kabeh. Ono wong lonte dari boten derek-derek, ono copet dari ini boten copet nih, niku tiang kreatif sing baik. Ono lonte dari, wah niku tiang laris, wah yo repot nih. Jadi lonte laris, jadi niku tiang laris. Dari orang di kaya bisa ono ide lonte dibahasano wanita harapan, bukan yo jadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aid karena free sex, ya, bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa, pokoknya karena benar-benar free sex, ya, seks bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Di dokter tadi orangnya sangat nasionalis, ya, dia ada kepati mikir loh pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya AIDS gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya AIDS. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal sopan, terkenal gak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau Kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Ono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia gak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama orang copet itu kan merugikan orang banyak. Bawa bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet nak menotobat. Setidaknya ini gak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ nggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan. Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur dina. Entah kadarnya gimana itu terserah pengira. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motornya surat sih lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, wong bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu wong bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur itu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dene mondok Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus ana sing mangkal takoki. Mbah, hukumnya demenan piye fihi qaulani. Berarti Arab. Karwan demenan kok fihi.
Kalau ini demenan dan rokok ngawur, demenan itu hukum fihi. Kalau kode ini aku mau latihan ibu-ibu alim, orang alim tapi ibu-ibu alim. Paham ya? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga atau riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang enggak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan, jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Dari fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, harus jelas. Paham ya? Terus kalau suwon kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Ya jadi apa? Iya, misalnya mau hamil di luar nikah, ini produk gagal nih. Oh, kenapa rabi ke susu? Lah kena kan? Akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan, betul-betul cangkem ape, sebebo tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue mau kiai kecelok serbana, nak jumatan minyakan terus kanjur apa antas melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem apa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim bang. Enggak ya kayak ibu-ibu, no? Ibu-ibu kayak pulau. Pokoknya sementing, pokoknya kayak pulau nanti. Kudu anut. Lalu panjang ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa era pantes ya. Apa? Zaid kan pantes. Zaid itu sang saleh ya agar berdoa. Soalnya orang wong mati mergo oplosan. Ae saleh mati ini mergo oplosan. Beberapa nanti ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang itu boe ya soleh, kadang bae soleh malah majelis taklim, putune kurang ajar, ngombe oplosan mati tenan. Mati ra urip nih. Walhasil rame, jelas mati ini oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takoki, kita masuk kitab tak di situ. Paling top, Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Segini aja, sapan-sapan ngono utawa wong petani biasa itu konsolat, wis 5 tan 6 syarat. Sing kowe mbok ora salat. Nggih sing kowe mbok ora salat. Kayak kitab, napa? Begini logikanya begini, ini rumah tenan, awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Loh, ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak, kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatur setuju, ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak, biar dibatalkan. Bahwa Gus Pak kemarin sesat menyesatkan, biar dibatalkan oleh kiai-kiai. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai kajian, misalnya ada acara mudan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah harus kontrol. Aku rapede malah mulang di sini. Salah ya ora konangan, bener ya. Ora entuk penghargaan, jadi dianggap. Jadi biasa. Ya, tapi kan ibadah ya, ngulangin ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik, saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh, pokoknya apik. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru.
Nak koncone minum mati kok golekno whisky ya, kowe dhisik tuku kelarem tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Engko pas mati agak digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si ini janazah itu Muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Terus gue gelol lah sampai sing mayit. Tapi kiai-kiai kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang, kemudian dikelola ala orang fasik. Dikopi sampai arak terus digelundungno gemine cekinan remi repot wis cara kula wis sak tahlil bid'ah lah ki gremeng tahlil lah anggap ae ini penolak ceki wis ki gremeng lah wis gak ana hadis sunah Rasulullah wong zaman Nabi ben tahlili sapa Nabi juga swarga kok tahlil nyang wong karo jene zaman iku ora ana mudin ngundang sapa. Tapi dia rasa yakin nak tahlil itu ono tuntunan. Kayak galak hadis sokai gawe-gawe tahlil kok ono hadisnya sokai. Biasa ono yang bertelakon. Awal bertakon itu yang, Gus Anda ini orang alim. Sintakok nggak serodok sunnah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Bodoh tangkem melek kau gue ono hadisnya. Bodoh ono hadisnya geger. Nggak ada nanti ngajari cangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama jelas serawanin Rasulullah. Nah ini saya ulang lagi, ini ruang tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Itu ada orang. Jadi rontok soleh, wong soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Bujurnya ayu juga wong itu mati malah bunuh diri. Iya, kehilangan bujur, kehilangan awake. Nah, itu kiai temannya itu. Hanya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum macam-macam. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan ya, itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikefiahkan ala mereka, nggak ada sholat, nggak ada kafan, terus langsung kita kerepotan kan. Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat Mas Yofasek lah diperlakukan sebagai janazah itu Muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno dis kula nyen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuane Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kefiah Islamnya, yaitu kefiah Islam yang tadi. Karena kalau ada kefiah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut. Dulu sembrotor-brotor semacam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abang kan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jenengan sing akad no. Yo jam 09.00. Mungkin kampung tenan jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad wae yo. Ya tenang ya. Itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu iya Gus Mas karena wongnya maksiat jalan kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim, wong kan sungkan mau gremeng tok rawanin dadi penting terkenal alim penting paling gak wong alim omong gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulitan. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiah sing mujma' alaih, yaitu cara mati mayit
oplosan lah ya didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kefiah nikah ya dinekah waline atau wakile dengan 2 saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kefiah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah, datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah be fasik. Mati oplosan sing teko yo wakeh, sing imami misalnya PBNU, BPP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus famal farku bena, napa bena? Kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang berakal Nabi nyolati umatnya zaman akhir. Karena KB duit utang. BPKB ini tonggo bisa. Ngurus utang cek ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu. Oh itu mau orang dinar itu sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu sekitar 1.600.000. Itu Nabi mun purun, betul purun. Saya gini lah. Utang berapa? Ono 4 juta. Niki nanti kalau tangleti utangnya 4 juta. Wis ra gelem nanti. Pulau mun di atas 10 juta, tapi orang langkai 20. Tapi kan aset pulau 1 juta wis jadi. Itu 4 juta aset itu. Ini wis Nabi gak nyesel. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hati-hati. Sallu ala sahibikum. Aku ra nyolatillah, tapi kowe itu tetep. Ya. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu gak usah ikut nyolati. Terus saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kayak kitop sing mujmalah. Ini sebaiknya tidak usah nyolati karena ini nanti jadi ukuran. Ternyata mau fasik lah ya disolati wong tok. Ya saya nyolati cukup ya Kak Mustafa terus teko be kukur terus salate rapati fase. Pokoknya sementing ono salat. Iya dengan ada salat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jenazah. Paham ya? Terus kalau ngangkat none kamu artisnya dari itu dia teko mau jodoh delok. Tapi dia sing ngangkat no kiai lah, misalnya kiai ra teko terus diangkat no penyanyi dangdut lah karo-karoan. Jadi pokoknya niati dengan kita datang berarti kaifiahnya ala kaifiah Islam. Ini penting kolator, no. Ben kowe ora terlalu garis lurus ya juga garis bingkong. Ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolatorakan. Penting sekali ya. Jadi itu kaifiah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sahibikum jare dawuh Nabi, senajan to aku ra nyolati tapi itu kudu tetep. Dah itu berhenti secara. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus Qatada ini sahabat bilang, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Terus Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga atau di Ebrono. Tapi yang meninggal sayangnya sekarang ngutangi. Kalau termasuk ra cocok, adat niku cocok separuh, ra cocok separuh. Nggih. Nah, mboten amprat jaran Ebrono nggih. Sing meninggal sing ngutangi to. Mboten wong ora jelas-jelas bunga kok. Nggih. Ebro itu sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo hidup. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan, kira usah soleh, usah kecangkeman, dan orang diutang rambut solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti kayak jogeman kedengung utang. Itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup keadatin nas. Umumnya uang diutang Nabi itu utang. Itu Rasulullah. Orang kaya kowe itu utang asli, nanti gue semuanya asli permanen. Mau ngakhiri raiso. Tapi Nabi tetap
karena meringankan hisab, Nabi tetap dijaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja dari Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara sanik itu sudah hampir 500 juta. Apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari, artinya kalau kamu punya utang, memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi, sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta, terus jaminan saya senilai 5 juta. Ini kan pasti yang dimurtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bang, takut reso nyaur terus naik. Bukan karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Jadi saya ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo datang.